guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Situasi barusan begitu tegang sehingga permaisuri yang telah berada di sisi Xiaoyan sepanjang waktu tidak menyadarinya. Dengan kata lain, Xiaoyan sedang berdiri di depan hati emas Raja Tiansheng saat ini. Lalu, dengan kekuatan dewa pertempuran Xiaoyan, bagaimana mungkin untuk memblokir pukulan Tianshun? Sang ratu melihat ke sisi yang jauh dan kemudian ke sisinya. Setelah melihatnya beberapa kali berturut-turut, dia akhirnya memastikan bahwa Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah orang yang memblokir pukulan Tianshun saat ini. Bahkan, Yueli tiba-tiba membeku. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia bahkan tidak percaya bahwa ayahnya yang memblokir pukulan fatal untuk Raja Tiansheng di depannya. Yueli, bawa Raja Tiansheng dan mundur untuk saat ini. Xiaoyan menoleh dan berkata. Yueli tidak bertanya terlalu banyak, segera mengangguk dan segera mundur dengan hati Raja Tiansheng. Tubuh Raja Tiansheng yang hancur dengan cepat berkumpul dari segala penjuru, pulih dengan kecepatan sangat cepat dan memadatkan kembali tubuh menjadi kurang dari setengah batang dupa. Xiaoyan berdiri di udara, memegang 8 penguasa berat Xuan, dan mata semua orang berkumpul menatap Xiaoyan. Ratu, jika kita tidak mengambil tindakan lagi, saya khawatir Yang Mulia akan berada dalam bahaya. Segera terdengar suara khawatir dari kerumunan, dari dunia dewa kuno di belakang. Ratu menatap Xiaoyan yang lurus, dan matanya yang indah juga meledak. Napasnya, ada yang salah, itu seharusnya datang. Sang ratu menggelengkan kepalanya, menghentikan kerumunan yang gelisah dari dunia dewa kuno. Tianshun juga sedikit ragu. Kemunculan Xiaoyan begitu tiba-tiba, bahkan dia tidak menyadarinya. Dan dia memandang Xiaoyan yang berdiri di udara dengan sedikit cemberut. Apakah kamu reinkarnasi dari Yang Mulia? Tianshun berkata perlahan. Kamu menebak dengan benar, tapi kamu hanya bisa dihargai dengan 1 kaki. Xiaoyan tertawa, dan begitu kata-kata itu jatuh, penguasa berat Xuan di tangannya membanting ke arah Tianshun. Duar! Mata Tianshun menyusut, dan kebetulan aura biru di tubuhnya perlahan menghilang pada saat ini. Dan pada saat yang sama, seluruh auranya menjadi lamban. Menghadapi 1 kaki Xiaoyan, dia mengangkat tangannya dan kedua jarinya membentuk pedang untuk memblokir serangan Xiaoyan. Tetapi pada saat berikutnya, penguasa berat Xuan langsung memotong cahaya pedangnya dan tubuh penguasa berat Xuan tanpa peringatan menghantam tubuh Tianshun. Saya melihat bahwa seluruh dada Tianshun sangat cekung dan seteguk besar darah menyembur ke belakang. Pada saat yang sama, Xiaoyan tidak berhenti dan tubuhnya melesat lagi dengan kecepatan yang sangat cepat menghadapi Tianshun yang mengejar dan menembak ke belakang. Penguasa berat Xuan bergerak menuju Tianshun satu demi satu. Semua organ dalam Tianshun hancur, dan yang paling menakutkan Tianshun adalah dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Auranya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Jelas, karena efek samping dari meminum pil biru. Tetapi, meskipun demikian, tidak mungkin dewa pertempuran mengguncang keabadian. Bahkan, jika keabadian yang terluka parah sama sekali tidak mungkin. Melihat bahwa Tianshun terluka dan 7 raja roh lainnya bergegas keluar bersama, mata Xiaoyan tenggelam, tetapi dia tidak bergeming menghadapi 7 raja roh. Setelah jeda, dia mengangkat penguasa berat Xuan dan melambaikannya 1 demi 1.
Hanya beberapa saat, suara ledakan terdengar, dan 7 raja roh diusir satu demi satu. Semuanya menyeburkan seteguk darah. Mereka yang tidak akrab dengan Xiaoyan mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi Xia Shenghui adalah orang pertama yang menyadari ketidaknormalan Xiaoyan di antara beberapa orang di Bahtera. Mengapa penguasa berat Tuan Muda Xiao terasa sangat canggung, seperti seseorang yang belum pernah menggunakan senjata ini sebelumnya? Mungkinkah ini adalah teknik penguasa berat yang baru dipelajarinya? Gumam Xia Shenghui sambil mencubit dagunya. Saya juga merasa bahwa Tuan Muda Xiao terlihat sangat halus. Bahkan ketika dia mengayunkan penguasa berat secara normal. Namun pada saat ini ada perasaan aneh yang tidak dapat saya jelaskan. Dan Yue segera menjawab Xia Shenghui. Duar. Serangkaian suara teredam datang dari ujung. Seolah-olah Xiaoyan memegang tongkat. Dia memukul Raja Roh ini tanpa pandang bulu. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa Raja Roh ini menderita tak terkatakan. Beberapa Raja Roh, termasuk Tianxun, semua mundur dan menatap Xiaoyan dengan ngeri. Mereka semua kehilangan anggota tubuh dan kaki. Tidak ada peluang untuk berkelahi. Dia benar-benar yang mulia. Sungguh kekuatan yang kuat. Kita sama sekali bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mundur atau tidak? Apa yang paling ditakuti oleh 8 Raja Roh adalah mereka bahkan tidak bisa merasakan kekuatan Xiaoyan. Mengapa panik? Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, jelas ada masalah dengan kekuatan ini. Mengambil pil bintang Yaolan pasti akan membunuhnya, dan kita tidak boleh membiarkannya pergi saat ini, kata Tianxun dengan galak. Tapi jika kita mengambil Yaolan Kingdan, kekuatan kita akan turun lagi. Raja roh lainnya jelas tidak mau. Jika kita tidak membunuhnya, begitu Yang Mulia bangkit, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya, dan kita semua akan mati. Tianxun berkata dengan galak lagi. Setelah mendengar kata-kata Tianxun, ekspresi beberapa Raja Roh berubah lagi. Mereka tampaknya lebih takut dengan kata-kata Tianxun. Dan kemudian, mereka semua mengeluarkan pil biru transparan yang sama dengan yang diminum Tianxun sebelumnya. Tepat ketika beberapa Raja Roh hendak mengambil ramuan transparan biru, mereka melihat Xiaoyan berdiri di udara di kejauhan, dan mata mereka tiba-tiba menyusut. Saya melihat distorsi di lautan ketiadaan di belakang Xiaoyan hampir tidak mungkin menyebabkan lautan ketiadaan berfluktuasi, kecuali keberadaan semacam itu dan keberadaan menakutkan dalam legenda. Setidaknya tidak mungkin Kaisar Abadi mengguncang lautan hampa, karena lautan hampa memiliki kekuatan aturan terkuat di seluruh dunia sensi. Jika seseorang ingin mengguncang lautan hampa, pasti kekuatannya tak terbayangkan. Sosok hitam besar perlahan muncul dari belakang Xiaoyan, dengan kepala besar menyembul keluar. Kulit seperti batu, mata berbentuk berlian tanpa emosi. Segera, kepala ular lain menonjol dari belakang. Ular itu ragu-ragu, dan lautan kehampaan berputar, dan penampakan akhirnya terungkap. Jenggot naga berkibar di sepanjang sudut mulutnya. Kepalanya bertanduk naga, dan mata lengkeng biru memancarkan udara yang menawan. Meskipun kepala naga lahir, itu adalah tubuh kura-kura. Cangkang keras, kura-kura itu penuh jejak waktu. Dan di belakangnya ada seekor ular piton raksasa dengan sisik biru memancarkan paksaan yang menakutkan. Dan makhluk besar yang muncul di belakang Xiaoyan adalah binatang mitos kuno yang ditemui Xiaoyan di aliansi Dewa Pejuang, Shenwu.
Keberadaan yang tertulis dalam laku keabadian juga seperti dewa. Keberadaannya bahkan telah melampaui yang maha tinggi dan tidak ada yang tahu kekuatannya. Tentu saja, yang paling dirugikan adalah telah menjadi tunggangan bagi yang maha tinggi selama beberapa tahun. Tapi untuk itu, tidak ada hubungan perbudakan sama sekali. Dan yang mulia adalah teman lama yang berpikiran sama. Hanya lahir di tahun-tahun yang panjang, hanya kesepian yang bisa memahami kesepian. Ini adalah kasus antara Shen Wu dan Sun Shang. Pada saat ini, melihat dari arah beberapa raja roh, Xiao Yan berdiri di udara, memegang 8 penguasa Bread Xuan di tangannya. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah sosok besar Shen Wu di belakang Xiao Yan. Kepala naganya terletak di belakang Xiao Yan, seperti roh penjaga Xiao Yan, dan mata naganya memancarkan aura mendominasi yang tak ada habisnya. Sinar cahaya perlahan menghilang dari mata Xiao Yan. Jelas, tubuh Xiao Yan baru saja dipinjamkan ke Shen Wu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan Xiao Yan mengalahkan roh dengan kekuatan abadi? Karena dewa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat mereka melihat Shen Wu, beberapa raja roh yang akan mengambil ramuan transparan biru membeku sesaat. Dan pupil mata mereka tiba-tiba menyusut, termasuk Tianxun. Bos, Shen Wu ada di sini. Saya khawatir. Bahkan jika kita menelan Yolan Jindan ini, kita tidak akan bisa melawannya. Monster tua ini tidak dapat diduga. Mata Tianxun suram, dan saat ini napasnya lamban. Karena dia telah mengambil Yolan Jindan untuk saat ini. Kekuatannya sangat terbatas. Jelas, kemunculan Shen Wu di luar dugaan beberapa raja roh. Keberadaan seperti ini hampir tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, apalagi menuruti perintah siapapun, kecuali tentu saja teman lamanya. Keberuntungan Shen Wu yang tak terlihat beredar di sekitar Xiao Yan, dan Xiao Yan saat ini ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan raja-raja roh ini dengan bantuan kekuatan Shen Wu. Tianxun memusatkan perhatiannya pada Xiao Yan, dan kemudian matanya tertuju pada tubuh Shen Wu. Meskipun dia tidak dapat merasakan kekuatan Shen Wu, nafas kehidupan yang agung mungkin tidak dapat mengguncang Shen Wu. Bahkan, jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mungkin Shen Wu tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat. Tetapi, jika Shen Wu ingin melindungi Xiao Yan hari ini, mereka tidak dapat membunuh Xiao Yan. Ayo mundur! Tianxun akhirnya melunak. Situasi saat ini sangat jelas, tetapi tidak apa-apa bagi istana surgawi. Kekuatan yang kuat bertindak sebagai penopang dan perisai tebal dan tidak masalah untuk mengguncangnya. Yang mulia, Anda beruntung kali ini. Tetapi selama Anda masih di Sensi, Istana Surgawi akan memasang jaring, kecuali Anda telah bersembunyi seperti kura-kura. Tetapi jangan biarkan Istana Surgawi mendapatkan kesempatan. Suara Tianxun keluar perlahan. Namun dari nadanya, orang dapat mengingat dia merasa sangat tidak rela. Dia tidak menyangka Istana Surgawi akan ditekan bersama kali ini. 10 raja roh teratas dari Istana Surgawi. Apa yang kalian lakukan hari ini? Aku akan secara pribadi menginjak-injaknya di masa depan. Menghadapi ancaman Tianxun, Xiao Yan tidak takut dan bahkan lebih mendominasi perkataan membukanya. Yang mulia, situasi ini masuk akal. Tapi jangan khawatir. Anda akan dimusnahkan satu persatu dalam waktu singkat. Jadi, biarkan Anda menjadi liar untuk sementara waktu. Tianxun tertawa liar.
Tetapi dalam matanya, istana surgawi mereka benar-benar dikalahkan. Apa yang paling membuat Tianshun merasa tidak rela adalah dia gagal membunuh Raja Tiansang. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk menelan Yolan Pil. Dan efek samping yang ditimbulkannya akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun untuk pulih sepenuhnya. Yang mulia, apakah kita perlu membunuh mereka semua? Saat Tianshun tertawa terbahak-bahak, suara berat Shenwu keluar perlahan, dan sebuah kalimat sederhana menghentikan tawa Tianshun dalam sekejap. Karena pada saat ini, mereka sudah merasakan kekuatan yang sangat tidak jelas dan kuat yang memancarkan dari tubuh Shenwu, dan kekuatan ini membuat mereka semua merasa ketakutan. Xiaoyan memegang 8 penguasa Suan, memandang Tianshun dan Raja Roh lainnya dengan dingin. Niat membunuh muncul di matanya. Jika dia bisa menyelesaikannya saat ini, dia akan dapat mencairkan semua yang dibawa oleh ancaman istana surgawi. Xiaoyan, biarkan mereka pergi. Sang ratu datang melalui transmisi suara, dan dia harus mengatakannya sebelum Xiaoyan benar-benar bergerak untuk membunuh mereka. Jika Dewa Kuno, Dunia Bawah, dan Shenwu tidak muncul untuk membantunya dalam pengejaran istana surgawi ini, saya khawatir dia tidak akan dapat melarikan diri. Walaupun Shenwu dapat memberikan kekuatan membunuh mereka, Anda harus membiarkan mereka pergi. Kenapa? Xiaoyan sedikit bingung dan bertanya balik. Mereka bukan ancaman nyata bagi rumah surgawi. Tidak ada artinya membunuh mereka. Dan jika kamu membunuh mereka, itu akan meningkatkan konflik sebelumnya. Anda masih perlu waktu berkembang, dan tidak ada untungnya melakukannya. Begitu kamu membuat marah, kekuatan di belakang mereka, itu adalah ancaman nyata. Dan bahkan seorang keabadian sejati tidak akan berdaya pada saat itu. Sang ratu segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerang ketika mendengar kata-kata itu, dan perlahan-lahan memindahkan telapak tangan yang memegang 8 penguasa Suan dan meletakkannya ke belakang punggungnya. Terima kasih, Shenwu. Istana surgawi harus membiarkan saya menginjak-injak darah mereka sendiri. Saya ingin mereka mengerti. Jadi, bagaimana dengan reinkarnasi Tuan? Itu masih Tuanmu yang tak tertandingi. Xiaoyan secara alami tidak begitu bodoh, sehingga dia menolak. Tetapi, mengatakan sesuatu yang membuat beberapa raja roh berpikir, Xiaoyan seperti orang bodoh. Semuanya menunjukkan senyum sarkastik, seolah-olah mengejek Xiaoyan karena bodoh. Mereka sebenarnya harus memilih untuk melepaskan kesempatan itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan mengatakan ini dengan sengaja. Jika dia bisa berpura-pura bodoh, itu bukan taktik. Dewa rumah manusia selalu menunggu untuk yang mulia. Tetapi jika Anda beruntung kali ini, keberuntungan Anda mungkin tidak begitu baik lain kali. Kecuali mereka selalu ada di sisi Anda. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini jelas tidak mungkin. Tianshun melanjutkan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin dan marah. Telapak tangannya perlahan terulur ke 8 penguasa berat Suan di belakangnya. Dan dia berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu tidak akan pergi, kan? Ada begitu banyak omong kosong." Xiaoyan mendengus dingin, dan segera aura kuat Shenwu menyebar. Mata Tianshun tenggelam saat melihat ini, karena dia masih sangat takut pada Shenwu. "Tuanku, ayo mundur." Niat membunuh di mata Tianshun adalah sembrono, dan niat membunuh Xiaoyan sangat kuat saat ini. Jika bukan karena keabadian yang sebenarnya di belakangnya, Tianshun pasti akan menghancurkan mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Tapi tidak masalah apa. Mereka hanya bisa mengakui kekalahan dalam pertempuran ini dan mundur satu demi satu.
Setelah perintah diberikan, semua hantu roh di istana surgawi semuanya mundur ke Bahtera, dan Bahtera pecinta benih yang perkasa terpencar. Wajah Hanmo juga sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertempuran rumah surga dan manusia mereka akan dikalahkan. Ketika dia akan pergi, dia menoleh dan dia terbang keluar mengambil kotak cermin yang menyegel Kui Jun. Dia juga mengendarai Bahtera pecinta benihnya dan mengikuti beberapa raja roh pergi dengan malu. Setelah istana surgawi pergi, sorakan yang memekakkan telinga meletus, dan bagi mereka ini sudah merupakan kemenangan. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Kali ini krisis benar-benar terlalu berbahaya. Jika kekuatan di belakangnya tidak tiba tepat waktu, Xiaoyan tidak akan berani membayangkan situasi hari ini. Tuanku, mengapa Anda tidak memanggil saya lebih awal?